ini biasanya untuk meringankan inflamasi hidung, kemudian kalau nasal spray biasanya mengobati gejala alergi yang berada di hidung atau, ketika pilek gitu ya. Kemudian nasal powder ya atau bedak hidung mengurangi gejala gangguan pernapasan ya, yang disebabkan oleh polusi udara, misalnya kondisi bersin ataupun hidung tersumbat. Kemudian ada semi-solid nasal preparation ya, sedian hidung semi-solid tapi ini udah jarang sekali ya karena bentuknya yang tidak, acceptable ya terhadap kondisi hidung. Kemudian nasal wash ya atau pencuci hidung ya. Jadi di sini cuci hidung, biasanya berguna untuk mengatasi misalnya hidungnya tersumbat, kemudian penciumannya udah mulai menurun atau infeksi pada bagian saluran pernapasan. Kemudian ada nasal stick ya, mungkin ini sering, dilihat atau inhaler ya. Biasanya kalau misalnya pilek itu, menggunakan nasal stick. Oke, kemudian untuk penggunaannya, ini pada umumnya mengandung zat aktif ya, seperti yang pertama antibiotik ya, termasuk golongannya ada sulfonamid ya, kemudian ada vasokonstriktor misalnya oxymetazoline ya, dia bekerja sebagai vasokonstriktor pembuluh darah nasal, kemudian konjungtiva lewat aktivasi adrenergik agonis alfa, di mana vasokonstriksi ini bermanfaat untuk mengurangi kongesti ya dari nasal maupun dari nasofaring. Misalnya pada kondisi influenza ya ataupun sinusitis. Kemudian ada germisida, di mana germisida ini adalah agen yang bisa germisida itu berarti membunuh mikroorganisme ya, terutama mikroorganisme yang patogen, antara lain bisa berupa antiseptik ya, kemudian ada juga disinfektan. Nah, kemudian untuk penggunaan antiseptik nasal biasanya contohnya ada iota-karagenan ya, eee, fungsinya sendiri untuk mencegah infeksi, kemudian juga mencegah, adanya menjaga ya, kesehatan saluran bagian nafas ya. Kemudian untuk anestesi lokal ya, misalnya, anestesi topikal yang paling umum digunakan itu tindakan orofaringeal ya, ataupun dia menggunakan, lidocaine ya bahan aktifnya. Jadi biasanya anestesi lokal itu digunakan pada hidung untuk mengurangi rasa sakit ya gitu. Kemudian Nah, mohon untuk maaf Ibu, ya, untuk kelas selanjutnya mungkin kita bisa join di breakout Bu, soalnya room 3-nya mau dipakai sama, eee, kakak tingkat Ibu. oh ya oke, berarti udah ada breakout Di room-nya? Oh ya udah sudah ada nih. Ibu yang Sip. Farmasetika 2023. Oke oke, saya join ya. Sip. Ya, terima Boleh kasih. join semua ya? Oke, ya kita lanjutkan ya. Kemudian untuk bentuk sediaannya, jadi pada dasarnya sediaan obat tetes hidung sama dengan sediaan cair lainnya, karena bentuknya larutan atau suspensi. Jadi dominan, bentuknya ini larutan atau suspensi. Maka dia bisa bahan aktif media terlalu sempurna, homogen, ataupun dia kalau nggak larut gimana nggak apa-apa ya, karena sifatnya juga bisa digunakan ya untuk bahan aktif yang terdispersi gitu, yang tidak larut. Kemudian untuk pertimbangan formulasi sediaan hidung ada beberapa, ini yang akan dijelaskan selanjutnya ya. Ada pH ya, kemudian ada tonisitas, kemudian ada pemilihan pembawa ya, jadi eksipien yang, eee, menstabilkan atau menghantarkan si bahan aktif nantinya. Kemudian ada pengatur viskositas ya, viscosity agent dan juga terakhir ada pengawet. Ya, kemudian bagaimana, pengaruh pH ya, jadi tujuan utama pengaruh pH itu kan untuk meningkatkan stabilitas ya, sehingga, obat tersebut tetap mempunyai aktivitas, kemudian potensi gitu. Jadi
bukan untuk membuat pH larutan itu mendekati pH fisiologis, tapi lebih baik jika pH larutan, pH sediaan, sama pH fisiologis itu saling, mendekati ya gitu, supaya, kondisinya akan lebih baik ya, baik, pada saat penerimaannya maupun kondisi di, stabilitas dari bahan aktifnya. Nah gitu. Jadi pH sendiri untuk pH sekresi hidung orang dewasa itu antara 5,5 sampai 6,5 ya. Kemudian untuk pH sekresi anak itu antara 5 sampai 6,7. Nah, jadi biasanya dibuat pH larutan obat tetes hidung itu antara pH 5 sampai 6,7. Nah, di mana kapasitas dapur obat tetes hidung sedang dan isotonis ya atau hampir isotonis itu karena kapasitas dapur cairan mukus hidungnya rendah. Maka larutan alkali ya ataupun larutan basa ya dari sulfonamid tanpa dapur itu dapat menyebabkan kerusakan serius pada silia ya, bagian bulu hidung. Maka solusinya salah satunya adalah dengan menambahkan, propylen glikol. Nah, selain itu juga disarankan menggunakan dapur fosfat pH 6,5 ya, atau dapur lain yang cocok pH 6,5 dan dibuat isotonis dengan NaCl ya. Jadi, sebisa mungkin ya pH-nya diatur gitu. pH sediaan biasanya untuk tetap, bahan aktifnya itu berefek gitu. Tapi kalau misalnya untuk pH fisiologis itu lebih ke sakit ya, nyeri yang dirasakan gitu. Jadi semakin mendekati pH fisiologis, itu semakin tidak nyeri ya untuk pemberiannya, gitu. Kemudian untuk tonisitas ya mungkin yang sudah diajarkan sebelumnya ya. Jadi, kalau dapat larutan dibuat isotonis ya. Jadi sebisa mungkin itu larutannya dibuat isotonis 0,9% NaCl ya, atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl atau, dextrose ya. Jadi, jika obat tetes hidung, mempunyai tekanan osmosis lebih besar dari larutan NaCl 0,9% maka disebut dengan hipertonis, ya. Nah, kalau hipertonis gimana gitu. Jadi kondisi hipertonis itu adalah, air dalam sel akan ditarik keluar dari sel. Nah, makanya selnya akan mengkerut, tapi nggak masalah ya kalau sedikit hipertonis itu dia akan bersifat sementara aja, jadi nggak akan sampai merusak sel gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sedikit hipertonis, berarti kondisinya adalah, biasanya untuk meningkatkan daya serap ataupun dia, mengikuti kadar daya bahan aktifnya itu bisa dibuat kalau sedikit hipertonis ya. Jadi, kondisinya adalah untuk menghasilkan efek obat yang cepat gitu. Kemudian kalau lebih kecil dari larutan NaCl 0,9% ya bobot per volume maka disebut hipotonis. Nah, hipotonis ini yang kondisi dalam sediaan steril itu nggak boleh sebenarnya. Ya, karena gambarannya itu adalah air dari larutan yang masuk ke dalam sel, kemudian dia akan mengembang. Kalau misalnya lama-lama mengembang, maka akan mengakibatkan sel itu pecah. Nah, kalau misalnya sel pecah, apakah bisa diperbaiki? Nggak bisa ya. Jadi, kondisinya dia akan menyumbat gitu. Nah, jadi sebaiknya memang yang paling bagus untuk tonisitas itu adalah, isotonis ya. Tapi kalau memang nggak bisa boleh sedikit hipertonis tapi jangan sampai dia, hipotonis begitu. Eits. Kemudian untuk pemilihan pembawa ya, jadi umumnya yang digunakan adalah air ya, untuk sediaan obat tetes hidung. Kemudian minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa obat ya, agak susah ya, meneteskannya, konsistensinya juga susah, kemudian juga penghantarannya akan lambat gitu ya, sementara biasanya obat tetes hidung kan nggak lama, kalau misalnya pakai minyak berarti dia bisa menghambat fungsi dari silia hidung gitu. Nih catatannya, sediaan obat tetes hidung tidak boleh mengganggu aksi pembersihan silia epitel ya pada mukosa hidung. Hidung yang berfungsi sebagai filter harus senantiasa bersih. Maka kebersihan ini bisa dicapai dengan aktivitas silia yang secara aktif menggerakkan lapisan tipis mukus hidung pada bagian tenggorokan. Nah ini jadi jangan sampai pembawanya justru akan menghambat gitu ya kondisi fisiologis dari hidungnya, silianya ini. Kemudian supaya aktivitas silia epitelnya nggak terganggu, maka dilakukan apa ya, yang pertama viskositas larutannya harus seimbang dengan viskositas mukus hidung. Bukunya The Art of Compounding halaman 253 ya tadi ini sama, pH sekresi hidung sama ya, dewasa sekitar 5,5 sampai 6,5, sedangkan anak 5 sampai 6,7. Kemudian pH sedikit
kesediaan sedikit asam ya, mendekati netral, jadi nggak boleh juga terlalu asam. Larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis, tadi saya sampaikan, jadi tidak boleh hipotonis ya, ini diusahakan isotonis atau sedikit hipertonis. Cairan pembawa lain yang bisa digunakan ya, di sini bisa menggunakan, propylen glikol. Oke, kemudian untuk pengatur viskositas ya, jadi untuk menghasilkan viskositas yang seimbang dengan viskositas mukus hidung, supaya silianya nggak terganggu, maka bisa digunakan, beberapa bahan ya. Yang pertama ada metil selulose ya, tilosa dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,5% dan yang kedua ada NaCMC ya, dengan konsentrasi 0,5 sampai 2%. Ini untuk konsentrasi sebagai viscosity agent. Nah, kenapa nggak boleh larutan yang encer ya atau sangat kental? Karena bisa menyebabkan iritasi mukosa hidung. Sehingga bisa ditambahkan viscosity agent untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung sehingga aktivitas silianya nggak tergantung. Jadi kembali lagi ke silia, ya fungsi dari silia supaya tidak terganggu. Kemudian untuk mengawet ya, biasanya digunakan benzakonim klorida ya, dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1% bobot per volum ya, bisa juga, menggunakan klorbutanol dengan konsentrasi 0,5 sampai 0,7% bobot per volum. Nah, di sini pengawet antimikroba digunakan sama dengan yang digunakan dalam pengawet larutan obat mata, jadi sama aja gitu. Apa yang digunakan di tetes mata, salep mata itu bisa digunakan untuk, obat tetes hidung atau sediaan hidung. Ya, ini ada beberapa formula ya, jadi, bentuk larutan sama bentuk suspensi ya. Jadi di sini ada bahan aktif, sama-sama ada bahan aktifnya, ada pembawanya ya, bisa air atau, nggak boleh minyak, bisa propylene glycol, peningkat kelarutan ya karena takutnya viskositasnya bahan aktifnya ini tidak larut, sementara kalau bentuk larutan dia harus larut sempurna, makanya kita kasih fosfolipid untuk bahan aktifnya. Di sini pembasah untuk dia mudah terdispersinya. Itu pengawet ya, bahan pensuspensi suspending agent, dapar ya, koloid ya sebagai, pelindung dari partikel-partikel yang tersebar tadi. Bahan pengkelat ya, biasanya bahan pengkelat ini membentuk kompleks molekul larut ya dengan beberapa ion logam. Jadi dia berfungsi untuk menghilangkan ion hingga jumlah minimal dari larutan. Kemudian, dengan menghilangkan ion logam diharapkan akan menurunkan kemungkinan dari reaksi oksidasi, gitu. Nah, kemudian ada koloid pelindung, tadi menstabilkan koloid ya. Jadi dengan menyelubungi partikel koloid lain, kemudian dia, apa, supaya koagulasinya itu lambat gitu. Jadi untuk pengendapannya ya walaupun secara dispersi kembali, tapi tidak langsung langsung cepat ngendap gitu ya. Jadi ada prosesnya lambat untuk, partikelnya itu bisa turun. Kemudian ada bahan pemflokulasi ya, bentuk flokulasi ya, kemudian bahan anti busa, ada pengawet juga antioksidan, dapar ya, peningkat viskositas, viscosity agent ya, bahan mengkelat sama pengisotonis ya, dan juga untuk bahan anti busa. Kemudian untuk metode pembuatannya itu ada 2 ya, bisa menggunakan sterilisasi akhir dengan juga metode aseptik ya. Jadi bedanya apa? Biasanya metode aseptik ini digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan gitu. Jadi kita pakai metode aseptis ya, sedangkan untuk sterilisasi akhir itu untuk bahan-bahan ya yang tahan terhadap pemanasan. Kalau dari segi efektif yang mana? Sebenarnya lebih efektif ke sterilisasi akhir untuk, menangkal kontaminasi mikroba, tapi tidak semua bahan aktif tahan gitu ya kondisinya. Maka dibuatlah sedia steril bisa menggunakan metode aseptik. Dia tidak menghilangkan mikroba, tapi bisa meminimalisir ya adanya kontaminan dari mikroba. Jadi bahan aktifnya juga, akan bekerja sesuai dengan efektivitas terapinya, tapi, kontaminannya juga minimal begitu. Oke, bagaimana caranya, metode aseptik jadi dilakukan di bawah laminar air flow. Jadi kayak alat gitu, kita di luar, tangannya di dalam alatnya gitu. Jadi tidak ada kontaminasi sama sekali. Nah, di sini dilarutkan masing-masing bahan zat, dilarutkan masing-masing bahan ya
baik bahan aktif, kemudian eksibien di dalam pelarutnya sesuai dengan kelarutan zat tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di monografi ya, sediaan itu ada bahan aktif, kelarutannya mudah larut, sangat mudah larut, itu ada rentangnya. Ya, ada yang misalnya sangat mudah larut dia berarti rentangnya 1 sampai 10 gitu. Kemudian mudah larut berarti 10 sampai 100. Artinya satu bagian itu larut dalam 10 mili pelarutnya gitu. Jadi disesuaikan dengan pelarutan zat masing-masing. Kemudian dimasukkan semua bahan yang telah larut ya ke dalam gelas piala yang dilengkapi batang pengaduk. Kemudian dibilas kaca arloji dengan aqua bides, bides stilata berarti mengalami 2 kali proses distilasi. Kemudian diaduk homogen, lalu tuang larutan tersebut ke dalam gelas ukur dan tambahkan aquadis hingga 90% volume akhir yang diinginkan. Jadi tidak semuanya ya. Kemudian lakukan IPC. IPC ini adalah in process control. Jadi kita melihat titik kritis dari sediaan kita. Misalnya kita mau buat sediaan larutan gitu. Otomatis titik kritisnya adalah jangan sampai ada partikel yang masih terbang atau masih belum larut gitu ya. Jadi harus homogen. Nah, ini baru di add volume akhir sesuai yang diinginkan. Nah, aseptiknya di mana di sini? Saring dengan membran filter. Nah, penyaringan dengan membran filter itu metode aseptik dengan ukuran 0,45 mikrometer ya untuk bebas partikulat, kemudian dilanjutkan dengan membran filter 0,22 mikrometer untuk menyaring bakteri ya. Jadi ada 2 kali filter. Pakai apa? Biasanya kita pakai suntikan. Ya, nah itu untuk injeksi ya, jadi ada filternya ya di bagian ujung yang jarumnya kita buka gitu ya, kemudian ada alatnya di dalamnya nanti ada membran filter pakai kertas saring yang ukurannya itu, ya ini 0,45 dan juga ada yang 0,22. Jadi dipastikan tetap, untuk metode aseptik dia akan bebas kontaminan gitu. Kemudian larutan yang telah dibebas partikulatkan, kemudian bebas bakteri dimasukkan ke dalam buret, baru diisikan ke dalam botol tetes ya. Jadi langsung dikemas gitu setelah dilakukan filtrasi. Kemudian untuk cara sterilisasi akhir ya, dilakukan di ruang pencampuran. Caranya dengan larutkan masing-masing bahan ya, baik zat aktif, kemudian eksipien di dalam pelarutnya, sesuai dengan kelarutan bahan tersebut sama dimasukkan semua bahan yang telah larut ke dalam gelas piala yang dilengkapi batang pengaduk, kemudian dibilas kaca arloji ya dengan aquavides ya minimal 2 kali, kemudian diaduk homogen, lalu dituang larutan tersebut ke dalam gelas ukur, ditambahkan aquades hingga 90% volume akhir yang diinginkan. Nah, kemudian dilakukan IPC ya baru add volume akhir sesuai yang diinginkan, sama saring dengan membran filter untuk bebas partikulat. Jadi diharapkan setelah disaring dia lebih homogen. Masukkan ke dalam flakon, ditutup dengan tutup flakon atau karet ya. Jadi kalau misalnya lihat betul vial ada flakon tutup karet itu, nah itu, untuk, apa, kemasannya. Lalu diikat dengan simple champage, jadi ada benang, jadi ada kertas kita masukin vialnya baru kita ikat gitu ya dengan benang benang itu. Kemudian disterilkan di dalam autoclave baru dimasukkan. Jadi nggak blek kemasannya kita masukin di dalam autoclave gitu. Jadi bisa, basah ya karena kan dia sistemnya uap ya. Jadi dia mengeluarkan air gitu. Jadi untuk menghindari supaya tidak terkontaminan lagi dalam autoclave maka dia harus dibungkus gitu sediaannya kalau sudah selesai. Kemudian larutan yang telah disterilkan dimasukkan ke dalam buret, kemudian diisikan ke dalam botol tetesnya. Oke, untuk evaluasinya apa saja ya? Jadi ada beberapa, ada sterilisasi ya, jadi, harus dilihat apakah sterilisasinya efektif atau enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya berarti harus buat ulang ya, karena indikasi sterilisasi ini penting ya untuk, sediaan steril. Kemudian ada kejernihan, pH, dan juga keseragaman bobot. Ini beberapa contohnya. Kemudian, ya ini, ya caranya gimana? Caranya adalah pembenihan untuk jasad aerob ya, ditanami dengan isi masing-masing wadah yang tertutup rapat, yang hendak diperiksa. Nah, kalau misalnya volume dari masing-masing wadah 2 mili atau lebih, maka isinya dibagi 2 dalam 2 bagian yang sama. Bagian yang pertama untuk aerob dan bagian yang lain untuk anaerob. Ya, ini ada bakteri aerob sama anaerob ya. Pembenihan yang telah ditanam disimpan pada temperatur 30 derajat Celcius selama 5 hari. Jika selama 5 hari dan dalam tabung tidak ditumbuh, maka larutan yang akan diperiksa telah memenuhi syarat percobaan. Kalau misalnya ada terlihat jasad renik ya, jadi ada bakterinya, maka percobaan diulang boleh sampai 3 kali.
Nah, jika pada tiap kali percobaan masih terlihat pertumbuhan atau uji teknik yang sama terlihat dalam lebih dari satu kali percobaan, maka contohnya itu tidak memenuhi syarat percobaannya. Jadi benar-benar tidak ada jasa training ya di dalam sediaan. Kemudian ada kejernihan ya dengan visualisasi saja ya. Jadi pemeriksaan dilakukan secara visual, kemudian dilakukan oleh seseorang yang memeriksa wadah bersih dari luar di bawah penerangan cahaya yang baik. Ya, kita lihat secara visual. Jadi uji kejernihan untuk lautan steril itu biasanya dengan menggunakan latar belakang putih dan hitam di bawah cahaya lampu. Jadi kita lihat di situ apakah ada partikel atau enggak di dalam sediaan. Kemudian untuk keseragaman bobot, nah caranya ditimbang sediaan tetes hidung secara individu ya, 10 wadah, kemudian ditentukan rata-rata bobotnya berapa gitu. Nah, syaratnya adalah tidak lebih dari 2 bobot individu itu menyimpang dengan lebih dari 10% dari rata-rata bobot dan sama sekali tidak menyimpang lebih dari 20% ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 10%, misalnya dari 10 wadah, berarti 8 wadah yang memenuhi, 2 wadah yang lebih dari 10% itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya salah satunya saja dari 10 wadah tersebut yang menyimpang bobotnya lebih dari 20% bobot rata-rata, maka berarti dia tidak lolos ya untuk uji keseragaman bobot. Kemudian uji pH ya, jadi pH meter dikalibrasi menggunakan larutan dapur pH 7 dan pH 4. Jadi awalnya itu kalau misalnya kita menggunakan pH meter kita harus kalibrasi. Ada pH asam sama pH basa gitu. Jadi kalau di sini pakai pH 7 dan pH 4 gitu supaya bisa mendeteksi dengan akurat gitu. Kemudian 1 gram sediaan yang akan diperiksa diencerkan dulu dengan air suling hingga 10 ml, baru pakai elektroda pH meter. Jadi kayak ada bentuk pulpen dimasukin elektrodanya ke cairan. Ya, dicelupkan ke dalam larutan yang diperiksa. Nanti jarum pH meter dibiarkan bergerak sampai menunjukkan posisi yang tetap. pH yang ditunjukkan jarum itu pH meternya dicatat ya. Kalau sekarang bisa digital ya. Jadi angkanya itu udah terlihat tuh di alat pH meternya berapa pH dari sediaannya. Ya, untuk label ya biasanya untuk label sediaan tetes hidung itu harus mengandung beberapa hal. Yang pertama ada nama dan juga bahan aktifnya berapa ya. Kemudian instruksi bagaimana penggunaannya sediaan tetes hidungnya. Jadi kalau misalnya nanti udah jadi apoteker atau udah kerja ditanyakan ya, tahu nggak cara penggunaannya gimana ya. Nah, better kita jelasin ya dibandingkan salah penggunaan atau tidak efektif karena salah cara penggunaannya gitu. Kemudian tanggal kadaluarsanya tertera, kemudian juga kondisi penyimpanannya bagaimana. Juga dijelaskan untuk sediaan tetes hidung. Ya, ini cara penggunaannya. Jadi bersihkan dulu hidung ya dengan hembuskan udara keluar dari hidung dengan lembut. Kemudian dicuci tangan dulu dengan sabun ya, baru diperiksa. Nah, dipastikan penetesnya itu tidak retak, pecah. Untuk menghindari kontaminasi, nggak boleh menyentuh ujung dari penetes, yang baik dengan jari, hidung, atau permukaan lainnya. Kalau sulit, boleh minta bantuan orang lain. Ya, kalau misalnya masuk tenggorokan, itu nggak boleh ditelan. Dimiringkan atau condongkan kepala ke arah belakang sambil duduk atau berbaring. Kemudian diarahkan penetes di atas lubang hidung yang terkena. Kemudian sesuai dengan dosis yang tertera ya, atau yang disarankan. Kemudian tetap diam ya dalam kondisi dicondongkan kepala tadi. Kemudian ditundukkan kepala dalam posisi duduk dan digerakkan ke kiri ke kanan ya selama beberapa saat. Dan setelahnya baru sudah selesai baru cuci tangan dengan sabun. Ini ada mungkin ada caranya ya bagaimana cara menggunakan tetes hidung.
Oke, itu untuk kurang lebih ya penjelasan terkait, step by step untuk tetes hidung, kemudian yang ini untuk nasal spray. iRinse nasal spray. iRinse nasal spray is an isotonic spray which contains 0.9% sodium chloride, an isotonic salt solution that moisturizes the nasal mucosa and helps loosen, soften, and dissolve crusty or thick mucus. This provides relief from stuffiness and makes breathing easier. iRinse can be used in two ways. 1. To clear congestion from your nose caused by mucus, nasal crusting, and debris. 2. To instantly moisturize your nasal passages. Directions to use. If you want to clear congestion from your nose caused by mucus, nasal crusting, and debris, use it in the bathroom sink or shower. Shake the bottle. If necessary, blow the nose. Remove the cap of the spray. If spray has not been used for long time, prime the spray once into air before use. Insert the nozzle of spray into your nostril. Press the nozzle until saline starts to flow out of other nostril. However, if you want to instantly moisturize your nasal passages, press the nozzle, just spray as long as necessary in each nostril. Allow the excess solution to trickle down through nose. Clear your nose after 30 seconds to 1 minute. Repeat the same for the other nostril. After each use, remove the nozzle and wash it in soap water. Fit the nozzle again on the bottle. Dosage. It can be used for 2 to 3 times per day per nostril. It can be used as often as necessary or as directed by physician. Usage. It is suitable for kids of 2 years and above. It can be used under supervision. Ya, jadi ini untuk nasal spray ya. Kalau nasal spray dia lebih ke perawatan gitu. Jadi kalau misalnya udah ngerasa hidungnya nggak terganggu, boleh menggunakan mencuci hidung gitu ya, supaya kerjanya lebih baik gitu ya. Karena kita nggak tahu partikel apa yang di dalam hidung. Jadi bukan pengobatan nih, lebih ke iRinse ini lebih ke pencegahan ya, perawatan ya itu pakai iRinse. Beda sama tetes hidung lebih ke obatnya gitu atau mengobati. Kalau untuk mencuci dia enggak, perawatannya saja. Oke, mungkin itu saja dari iRinse. saya. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, insya Allah minggu depan terakhir ya pertemuannya. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Kalau misalnya muncul pertanyaan pada saat sudah selesai perkuliahan, boleh banget ditanyakan ke saya nanti pada saat pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya live ya.